الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan kita kembali yang mengajar kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang perhatian perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita masuk ke dalam pengajian kita, yaitu kitab Syarahul Ummah Muhammadiyah atau Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailil jama'ati, dan daripada keutamaan salat berjamaah, anna thawabaha yahsulu liman azama ala huduriha, bahwasanya pahalanya itu didapati thawabaha yahsulu, pahalanya dapat liman azama ala huduriha, bagi orang yang niat untuk hadir udah dapat pahalanya. Walam yudrikha, tapi dia nggak dapetin jamaah. Udah niat, udah datang mau masjid mau jamaah, udah salam, nggak dapet. Itu pahalanya dapat tuh, diniati dengan niatnya. Taqabbulan min Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan pahalanya orang yang telah tadi dengan pahalanya orang-orang yang ikut berjamaah. Wa hasanatihi wa hasanatihi bi hasanatihim, dan kebaikan dia diikutsertakan dengan kebaikan yang berjamaah. Takarruman minhu, itu adalah satu pemberian kemuliaan, penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghazainuhu la tanfadu rahmatuhu la tadra. Hutangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah habis, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus, tidak terputus-putus. Silih berganti terus menerus rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana wudu'ah, siapa orang yang berwudu dan dia baik di dalam wudunya, melakukan baik di dalam berwudunya, artinya baik, dia wudu, dia jalanin adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, selah-selah tangan, semuanya semua dia bagus. Dia berwudu dan baik wudunya, tumarah, kemudian dia berangkat ke masjid. Bahwa jadan nasaqat sallau, maka mereka mendapatkan manusia udah sholat, udah kelar. Aqallahu ithla ajri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagi dia seperti pahala man shallaha, orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Wa hadaraha, orang yang hadir dalam sholat berjamaahnya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak kurang dari pahalanya mereka sedikit pun. Tidak kurang, tetap pahalanya berjalan, tetap pahalanya
seperti orang yang memang dia sholat berjamaah dari sisi keseluruhannya, ini pahala dari sisi secara umumnya berjamaah. Nah, kalau itu enak dong, dan niat aja datang telat apa dah, bukan juga nyepelein, ini hubungannya kan kepada Allah. Kalau sama bos masuklah pura-pura, gimana caranya telat bilang aja hujan kan gitu. Kalau sama bos juga maklumin, tapi kalau sama Allah kan beda. Allah tahu mau alasan apa, tapi ya ini setelah hadis seperti ini akhirnya jadi nyepelein. Jadi ada Allah ntar hukumannya beda lagi, beda gitu. Jadi kalau dengar hadis ini, bersyukur, alhamdulillah, udah niat kuat, emang udah cepet-cepet, ada aja halangan tuh, lagi jalan macet misalnya, atau lagi jalan kecepretan pakai motor, balik lagi dulu misalnya. Ya kalau tahu sampai masjid udah selesai, udah ada alasan tepat, nggak salah. Yang kayak begitu Allah tidak sia-siakan, nggak disia-siakan, pahalanya dapat. Masya Allah. Lain kok sudah kurang pahalanya. Walaupun nanti kalau orang yang hadir ntar bonus-bonus di dalam sholat itu beda lagi ini secara umum aja. Ya alhamdulillah masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakil riwayat di Sa'id bin Musayyib, dan dalam riwayat Sa'id bin Musayyib, Musayyib ya, kalau namanya Musayyib, tapi dia nggak mau dipanggil Musayyib, maunya Musayyib gitu. Kalau baca dalam ilmu tasawuf ya Musayyib dah, ya Musayyib maksudnya. Tapi kalau dalam hadis biarin kayak begitu, nggak usah berubah, mau nggak mau ya kayak begitu dah gitu. Ya. Wafi riwayat Sa'id bin Musayyib ya, dan riwayat daripada Sa'id bin Musayyib an rajulin minal Ansar, dari seorang daripada kaum Ansar, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada karal hadis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perawi tadi menyebutkan hadis dari riwayat Rasul, wa fihi, di dalam hadis itu, fa'in atal masjidah, apabila seseorang itu datang ke masjid, fasalla fi jama'atin, maka dia sholat berjamaah, ghufira lahu, maka dimaafkan bagi dia dosanya, dimaafkan. Ya, fa'in atal masjidah waqad sallau ba'da wa baqiya ba'da, apabila seorang itu datang ke masjid dan di masjid mereka sebagiannya sudah sholat, sebagiannya belum, ya sisa, sholat ma'adraka wa atamma ma baqiya, maka dia sholat yang dia dapetin 2 rakaat, dia dapetin 1 rakaat, ya udah ikut masuk sholat. Ya, wa atamma ma baqiya, dia sempurnakan sisanya. Imam salam dia terusin deh, karena kadalik, maka dia juga dapat yang demikian tadi, dapat juga dapat pahalanya dengan niatnya tadi, dapat pahalanya masih. Lain ada masjid, apabila dia datang ke masjid, waqad sallau, sedangkan di masjid itu sudah selesai sholat,
Fa'atamma sholata, maka dia sempurnakan sholatnya dia. Karena kadzalik, maka demikian juga dapat. Ini rahmatnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan perjuangan kasih sayang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagaimana yang kemarin kita bilang, kalau kita datang orang-orang udah pada sholat, maka minta tolong sama teman sama siapa tolong temenin anak sholat jamaah, gitu, jangan hilang. Ya, kalau kita kayak ini Allah tahu deh, yang gitu. Tadi kalau kita bisa usahakan terus berjamaah. Jadi nggak ninggalin tuh yang namanya berjamaah, tidak meninggalkan sebagaimana yang kita katakan kemarin. Tidak ada riwayat baginda Rasul SAW sholat fardu sendirian, nggak ada riwayat. Selalu beliau berjamaah. Ya. Kemudian wa min fadailil jamaah, dan daripada keutamaan sholat berjamaah juga, annaha mahbubatun indallahi ta'ala, bahwasanya pelaku sholat berjamaah itu termasuk orang-orang yang mahbub, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu orang dicinta sama Allah. Ya, pelaku sholat berjamaah itu. Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaih. Ya, dan setiap banyak maka dia lebih lagi dicintai, lebih banyak lebih lagi dicintai. Fasalatu salasati afdalu minal itsnain. Ya, jadi jamaahnya ini banyak maka lebih bagus. Ya. Fakullama kanat katsiratan, kalau jamaahnya itu banyak, ahabba ilaihi, kanat ahabba ilaihi, maka itu lebih dicinta ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatu salasati, salat 3 orang afdal minal itsnain, lebih afdal daripada salat yang berdua. Wal arba'atu, salatu salasati, ya, wal arba'atu, salat 4 orang afdal minal salasa, lebih afdal daripada 3 orang. Wahakala, dan demikian terus, kullama kathuran nasu, setiap banyak lagi orang, kana ad'a ilal qabuli wa aqraba, ya, wa kana ad'a ilal qabuli wa aqraba ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ya lebih diharapkan untuk dikabulkan dan lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ulama menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah yang jamaahnya itu banyak lebih afdal daripada sholat berjamaah jamaahnya sedikit. Itu lebih afdal yang banyak. Oh, di sana ada jamaah yang banyak, udah anak sana aja bagus, nah begitu. Tapi dengan syarat sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha ahli fikih, dengan syarat yang dekat nggak terbengkalai. Anak mau sholat di sana aja, yang jauh, sholat jamaahnya banyak, enak, afdal. Sementara di masjid atau di musola sekitar ditinggalin. Ya, kemudian ketika ditinggalin airnya jadi kosong, jadi terbengkalai. Nah ini dia jangan. Kalau kayak begitu, yang dekat walaupun jumlahnya sedikit lebih afdal. Kalau terbengkalai, anak sholat di sono, jemaahnya banyak. Lah kan di samping ente ada masjid, ada musola. Ya ada sih,
Tapi nggak ada anak juga banyak kok, hidup kok itu udah. Musolanya udah hidup kok, yang udah biasa ya gitu udah. Gak apa-apa ya, mau musola sekalian misalnya mau ngaji, ya nggak apa-apa ya kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Bahkan autornya dia pergi berjamaah ke tempat yang jauh tadi. Ya, kalau di daerahnya nggak terbengkalai, tapi kalau ke daerahnya yang terbengkalai, jadi nggak ada syiar, nggak hidup. Habis yang di wilayah situ masing-masing pada keluar ke sana ke sini nggak hidupin, jangan hidupin itu wilayahnya. Ya. Wah, gimana caranya dah biar hidup gitu dah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama kami, beliau imam, beliau bersama kami pada satu hari, yaitu sholat subuh. Jadi artinya pada satu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala asyahidul bulan. Ya maka ya baginda Rasul SAW mengatakan asyahidul bulan. Apakah mereka itu saksi? Syahid al-hadir, syahid bulan, apakah bulannya hadir? Ya, hadir dalam sholat berjamaah? Kalau la, maka dijawab sahabat, enggak, bulan enggak hadir. Qala inna hataini sholataini athqalu sholawati ala munafiqin. Sesungguhnya dua sholat ini adalah sholat yang paling berat untuk orang-orang yang munafik. Sholat yang paling berat, yang terberat untuk orang-orang munafik, ya subuh dan isya. Lawalau ta'allamuna ma fihima, dan apabila kalian tahu apa ya keuntungan daripada yang ada di dalam sholat tersebut, ya sholat subuh dan sholat isya, kalau kalian tahu apa keuntungan yang ada, nah fihima, apa yang ada pada keduanya, la ataitumuha, kalian akan datang, gak bakal mau ninggalin kalau kalian tahu fadilahnya. Ya walau habwa ala rukan, walaupun jalannya merangkak ya di atas ya rukab rokobah ya apa namanya jinjit angkat ya udah mikir ya susah banget kayak anak kecil ngangkat gitu walaupun ya Masya Allah. Wa inna shafal awal, ya sesungguhnya shaf yang pertama ya wa inna shafal awal, sesungguhnya shaf yang pertama ala mithli shafil malaikah, itu seperti shafnya malaikat. Jadi kalau sholat itu shaf pertama lebih afdol daripada shaf yang kedua. Shaf kedua lebih afdol daripada shaf yang ketiga. Ya, makanya kalau kita di shaf pertama, kita persilakan orang shaf kedua. Shaf pertama kita mundur, shaf kedua itu makruh. Ya ada yang bilang ulama, kalau ulama yang
Kenapa? Karena itu daripada ya sulukul adab, dari menjalani adab. Khair min imtithalil amr, lebih afdal daripada ya ikutin perintah. Ada yang bilang seperti itu. Insyaallah ulama orang soleh kita kedepankan. Tapi secara umum ya, kalau kita di soft pertama, kita mundur biarin yang lain soft aja pertama, anak soft kedua aja. Itu dalam ibadah makruh. Kalau dalam dunia sunnah. Mulai udah buka warung, udah anak mau buka lagi, biar aja deh. Alah gitu, apa tuh? Itu kalau dunia, ya. Walaupun bukan untuk asuh, adanya seperti itu ya sudah hati tetap standar yang baik. Tapi bicara keduniaan, sunnah ithar namanya, mendahulukan orang lain. Tapi kalau ibadah, makruh. Ini perlu juga nih diingatkan buat kita. Ya kan soft pertama itu lebih afdal soft malaikat. Masanya kita nggak terpanggil, nggak pengen soft yang pertama. Fadilahnya ada, beda fadilahnya dengan soft yang berikutnya. Kadang-kadang kita cuek, kita komat, nggak cepet-cepet tuh mau ngambil soft yang pertama. Padahal ibadah fadilah. Kadang-kadang kita keduluan sama orang lain, keduluan sama yang pahamnya beda dengan kita. Kadang-kadang kita kan akidahnya benar yang benar, tapi kenapa kita gak jalani yang semestinya kita yang lebih berhak untuk ya menjalankan itu. Begitu dia maju ke depan, imamnya nggak ada lagi, ya udah dia maju ke depan. Salah siapa? Nah, apa manajemen hati kita terlalu minder untuk ke depan? Ya, mestinya ya nggak begitu. Apalagi di satu tempat yang sudah tertentu, itu sudah ada yang dikhususkan. Orang-orang yang di depan itu udah nggak usah pakai ragu-ragu lagi, bismillah maju udah gitu. Ya. Walau alim tuh, ya apabila kalian tahu fadilah tuh, kalau kalian tahu apa keutamaan itu dari sholat pertama itu, labtadartumu, kalian akan bersegera berebutan ya. Jadi yang kalau sholat di sholat subuh atau sholat isya, kalau kalian tahu kalian akan jalan tuh segera, walaupun tidak bisa jalan, merangkak kayak dengkul lutut ya walaupun pakai lutut jalan merangkak kayak bayi gitu misalnya, akan dikejar kalau kalian jalan. Terus untuk sholat pertamanya, kalau kalian tahu kalian akan berlomba-lomba segera untuk dapetin sholat pertama. Wa inna salat ar-rajul ma'a-rajul, sesungguhnya sholat seseorang dengan orang lain, artinya berjamaah, azka min sholati wahdahu,
maka ini ya lebih suci daripada sholatnya dia sendirian. Ya. Lebih suci, lebih bagus. Wassalatu ma'ar rajulain, sholatnya seseorang bersama dua orang, artinya jadi tiga. Azka min sholati ma'ar rajul, lebih baik, lebih bersih daripada sholatnya dengan seorang. Artinya jamaah bertiga lebih afdal daripada jamaah berdua. Wa kullu ma kathura, dan setiap lebih banyak lagi, ahabbu ilallahi azza wa jalla, maka lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala azza, yang maha mulia, yang maha tinggi. Ya, jadi fadilahnya tuh berjamaah. Ya, masya Allah. Baik, kemudian Wan Hubath bin Hashim Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, dari Hubath bin Hashim Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulaini yaqumu ahaduhuma sahibahu, salat dua orang ya, menjadi imam salah satu di antara mereka di ada kawannya. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Azka indallahi, lebih bersih, lebih suci di hadapan Allah, min sholati arba'atin tatra, daripada sholat 4 orang yang berturut-turut, satu nggak berjamaah. Ya, wa sholatu arba'atin, ya, dan sholat 4 orang azka indallah min sholati thamaniyatin tatra, lebih ya sholat arba'atin, ya artinya di sini berjamaahnya terus nyambung ya. Kalau tadi sholat imam langsung dari awal, ya kalau ini terus nyambung ya. 4 lebih suci di hadapan Allah min sholati zamaniyati tatra, daripada sholat 8 orang tapi berkesinambungan berturut-turut. Oh, sholatu zamaniyatin ya ahadum, nah sholat 8 orang tapi di situ ada 1 orang jadi imamnya. Azka indallah, lebih suci di hadapan Allah min sholati mi'atin tatra, daripada sholat 100 yang berturut-turut ya. Jadi berturut-turut ya, sholat satu. Intinya apa? Jamaah lebih afdal dilaksanakannya dengan berjamaah, itu lebih afdal daripada sholat 4 orang, 8 orang berturut-turut tapi nya sholat satu ya. Maka yang berjamaah lebih afdal ya. Masya Allah, ini fadilahnya berjamaah. Bahkan ada asar atau riwayat, jadi kalau berjamaah itu yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan lihat kepada imamnya. Oh, imamnya bagus, Allah terima makmumnya. Tapi kalau imamnya nggak bagus, lihat ada kayak makmumnya bagus. Ada makmumnya bagus, maka Allah kabulkan dengan berkah makmum ini seluruh jamaah. Hakikatnya dialah imam secara hakikatnya, walaupun secara zahirnya ada imam. Ya, hakikatnya dikabulkan sholat ini karena berkahnya dia, walaupun dia ada di shaf makmum. Kalau diperiksa lagi nggak ada, lah imam, makmumnya juga sama, nggak khusyuk, nggak sempurna, maka tetap Allah Subhanahu wa taala terima berkahnya dia berjamaah.
Jadi fadilah berjamaahnya itu aja nggak ada fadilahnya. Ya, insya Allah kalau orang sholat sendiri, kalau nggak benar ya udah ditanggung sendiri. Kalau berjamaah, udah rombongan yang nanggung. Ya, insya Allah. Makanya juga diajarkan dalam berjamaah juga kita rapi, imam pilih yang benar dalam arti kata secara hukum fikihnya, zahirnya dia paham, secara batinnya juga harus bagus. Tuh, untuk berjamaah seperti itu. Zahir ilmu dia paham, batin hatinya bersih, bagus, baik. Bukan buat keren-kerenan, ya bukan buat dipuji, buat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nongking, biar dipuji maksudnya. Bukannya berarti gak bagus, baca yang bagus. Ya emang Al-Quran, emang Rasul SAW Zainu aswaba Zainul Quran. Ya Zainu aswaba Al-Quran atau Zainu Al-Quran aswaba. Jadi bagusin suara dengan Quran. Emang disuruh. Nah tapi kalau seandainya dengan seperti itu akhirnya dia nanti ria semuanya itu gak bagus efeknya. Imam Ghazali pernah ngeluh sama ibunya. Tuh, saudaranya yang bernama Ahmad. Kan Imam Ghazali namanya Muhammad. Tuh, saudaranya Ahmad diajak sholat berjamaah, gabung sama beliau sama Imam Ghazali, gak mau terus.